Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu kullal hazni in syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam atau pagi malam menjelang pagi kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Semoga Allah jadikan pertemuan ini menjadi amal soleh. Amin. Dan hari ini kita berada di malam keberapa ini? Malam tergantung keyakinan. Malam 23 atau malam 24 lah. Tergantung keyakinan masing-masing. Tapi kalau yang berkeyakinan sekarang malam ganjil, malam 23, ini bertepatan dengan malam Jumat ya. Dan Ibnu Rajab mengatakan kalau malam ganjil bertepatan dengan malam Jumat, itu ada kemungkinan Lailatul Qadar. Melihat hadis Nabi yang lain, Rasul mengatakan di antara ciri Lailatul Qadar itu adalah la harah wa la baridah, tidak panas dan tidak dingin. Tinggal kelihatannya malam ini. Bagi yang sekarang tidak itikaf, itu udah besok gitu. Tapi kalau sekiranya kita itikaf atau menghidupkan malam-malam sampai 10 hari terakhir tanpa ada bolong, maka insya Allah kemungkinan besar dapat tentang malam qadar tersebut. Maka kalau bisa full 10 hari, maka paling tidak malam-malamnya itu yang utama. Kalau tidak bisa ya malam ganjil, kalau tidak bisa ya malam 27. Kalau malam 27 tidak bisa, nyirah diri atau tidak ada waktu lagi. Namanya itikaf di bulan Syawal gitu. Bulan Syawal sudah lewat bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan ada sisa beberapa hari lagi ke depan. Yang sudah baik di awal-awal, semoga di akhir hari ini bisa lebih baik lagi. Yang belum maksimal di awal-awal, mudah-mudahan Allah karuniakan kekuatan bisa maksimal di akhir Ramadan, dan akhir yang baik akan menutupi awal yang kurang. Innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu bergantung kepada ujungnya. Dan sekarang kita berada di awakhirul Ramadan. Ibnu Qayyim itu pernah ditanya, beliau mengutipnya dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Itu ditanya tentang mana yang lebih utama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beliau menjawab kalau siang harinya itu lebih utama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena Allah bersumpah di dalam Quran surat Al-Fajr ya, wal fajr wa layalin ashr, demi hari yang 10. Itu maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu kalau siang harinya. Artinya ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang dilakukan di siang hari itu lebih utama daripada yang dilakukan di 10 hari terakhir Ramadan di siang hari. Tapi kalau malam-malamnya, kata beliau, lebih utama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya kenapa Nabi itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan beliau mengencangkan sarungnya. Kalau kita mengencangkan celana, di sini pada pakai celana. Pakai
pakai sabuk ya. Itu artinya betul merosot. Itu gambaran betapa Rasul itu malam-malam Ramadan itu betul-betul serius bertahanus, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menghidupkan malam-malamnya semaksimal mungkin. Siang harinya ya otomatis ada waktu rehat ya. Karena kalau siang tidak istirahat ya tumbang. Ketika malamnya bangun ya siang harinya otomatis istirahat, dan itu hanya 10 hari. Artinya yang biasanya di hari-hari yang lain malam hari kita tibra, bobo, ya di 10 hari terakhir mah kita mencoba membuka mata kita. Tidak seperti yang hari-hari biasa memanjakan mata kita untuk tidur. Pagi siang kekelenyangan ya cuma sebentar lah gitu. Toh masih bisa tidur, masih bisa istirahat. Di kantor rada tunduh wajar lah gitu. Atau paling tidak definisi menghidupkan malam tuh paling tidak juga tarawehnya lah. Makanya di antara kasih sayang Allah itu di bulan Ramadan itu Allah menyegerakan sholat malamnya setelah sholat isya. Jadi kalau misalnya setelah sholat isya taraweh, setelah taraweh kemudian pulang ke rumah, kemudian malam hari tidak ke masjid lagi, sebetulnya itu sudah termasuk menghidupkan malam ya. Karena taraweh kan malam hari. Seperti perempuan yang punya anak gitu, kan mungkin sulit itikaf ya. Maka ya itikaf lanjutannya setelah taraweh di masjid ya bisa di rumah. Kemarin pernah dibahas, ya lumayan lah, kalaupun tidak 1000 bulan ya 800 lah gitu. Diskon. Tapi apapun itu insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang hamba sekecil apapun. Bapak-bapak yang Allah muliakan, ini mungkin sedikit ya membahas pada malam hari ini Quran surat Al-An'am ayat 125 tentang sesiapa yang Allah berikan hidayah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Sesiapa yang Allah berkehendak memberikan hidayah di antara hamba-hambanya, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan lapangkan hatinya untuk memeluk Islam. Jadi kalau Allah kalau Allah ingin memberikan kebahagiaan kepada seorang hamba, dan tidak ada kebahagiaan yang Allah berikan kecuali nikmat hidayah, itu Allah akan lapangkan hatinya itu untuk menerima Islam. Dan umat Islam itu kan di dunia sedikit ya dibandingkan dengan populasi manusia, paling cuma berapa persen ya. Dari sekian banyak umat Islam pun yang taat beragama hanya sekian persennya. Artinya betul kata Rasul, orang baik itu jumlahnya sedikit gitu. Sama dengan yang itikaf di sini kan sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sedikit itu, yang baik-baik gitu. Nah, yang menarik itu ini fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang ingin Allah berikan hidayah kepadanya, Allah lapangkan hatinya untuk memeluk Islam. Kata hidayah itu sama dengan asli katanya itu sama dengan hadiah. Ha, da, dan ya. Jadi hidayah dengan hadiah itu bahasa Arab, hanya kemudian menjadi diserap oleh bahasa Indonesia. Itu asli katanya sama, antara hidayah dengan hadiah. Nah, kalau kita ingin memberikan hadiah kepada seseorang, itu kan pasti karena kita respect kepada orang tersebut ya. Tidak mungkin orang mau nyebelin, pikirulun, tiba-tiba kita kasih hadiah itu kan. Saya kasih hadiah kepadamu karena kamu sukses bikin saya kesal, kan nggak mungkin. Orang yang pengewalan pasti kita enggan untuk ngasih hadiah. Kita itu ingin memberikan hadiah kepada seseorang karena kita respect kepada dia. Kenapa kita respect kepada dia? Otomatis ada kebaikan yang ada pada dirinya. Dia soleh,
dia baik, dia perhatian, akhirnya kita respect ke dia, maka kita berikan penghargaan bentuk hadiah. Artinya apa? Hadiah yang kita berikan kepada dia itu bukan pemberian cuma-cuma, tapi karena usaha yang telah dia lakukan. Ternyata kalau melihat dari asli katanya, hidayah pun demikian. Allah tidak akan cuma-cuma memberikan hidayah kepada seseorang. Hidayah itu Allah berikan pasti apresiasi atas apa yang Allah sukai daripada dirinya. Walaupun ujungnya tetap hak prerogatif Allah ya. Ada orang yang mungkin dalam nalar manusia pengewalan, tapi ternyata Allah berikan hidayah ya. Kayak dulu di Denmark itu ada yang pelukis gambar Rasulullah, ternyata dia masuk Islam. Kan di kacamata manusia itu, kok orang gini bisa dapat hidayah ya? Nah itu di luar nalar kita ya. Itu Allah yang lebih tahu tentang dia. Tapi pada umumnya, sebagaimana hadiah, hidayah pun akan kita dapat kalau kita sudah ikhtiar untuk mendapatkannya. Maka tidak mungkin hidayah itu Allah berikan kepada kita cuma-cuma. Termasuk hidayah atau hidayah yang Allah berikan kepada kita itu adalah ketenangan kita, kenyamanan kita dalam beribadah kepada Allah. Tidak semua orang dapatkan. Makanya ada seorang ulama, Syekh Utsaimin, mengatakan sebetulnya setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Bukan nanti, tapi setelah doa itu. Dan beliau mengatakan di antara bentuk pengkabulan doa itu adalah ketika setelah doa merasa tenang. Itu termasuk pengkabulan doa. Karena tidak semua orang itu diringankan untuk berdoa. Gitu. Kan apa kata Allah itu? Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, aku pasti akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dan orang-orang yang merasa sombong dari beribadah kepadaku, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ibadah di situ kan doa. Artinya ada orang yang enggan doa, dan tidak semua orang dimudahkan untuk berdoa. Maka kita dimudahkan untuk berdoa pun itu sudah bentuk pengkabulan doa. Kata Syekh Utsaimin demikian. Nah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus diupayakan. Termasuk Allah ringankan kita bangun malam hari, setidaknya di malam ini, itu pun bagian daripada anugerah Allah. Allah lapangkan hati kita untuk datang ke rumah Allah ini. Dengan jarak yang mungkin ada yang dekat, ada yang jauh, itu pun sudah ada effort dari kita untuk datang ke masjid. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan sesiapa yang Allah sesatkan dirinya di antara hamba-hambanya, yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Allah jadikan hatinya itu dayyiq itu sempit. Jadi siapa yang Allah menginginkan seorang hamba tersesat, Allah jadikan hatinya itu sempit, harajan, keengap, ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang sedang naik ke langit. Nah, ini Allah itu banyak dalam Al-Quran itu ketika berdialog dengan hambanya menggunakan ilustrasi yang mudah difahami oleh seorang hamba. Kenapa orang kafir itu enggan menerima hidayah? Itu karena memang hatinya itu sempit, sesak bernafas, seperti orang yang sedang naik ke langit. Kan semakin naik kita ke atas, oksigen semakin menipis. Makanya kan di gedung tertinggi di dunia itu Burj Khalifah ya. Itu kan beberapa lantai yang paling atas itu kan tidak diisi ya, karena tidak ada oksigen. Sama seperti sempat cerita apa masalah saya, sama seperti kemarin pas saya ke Papua, ke Grassberg ya, tambang Papua 4285 mdpl, itu terasa oksigen itu menipis, rada riut sebetulnya kemarin itu, rada keleyang gitu, kayaknya lama-lama pingsan di situ. Makanya untuk naik ke atas itu kan izinnya ketat ya, walaupun kemarin ada penembakan, satu karyawan ditembak meninggal, kena ini
bawah telinga sini, nembus ke sini. Orang Bandung, gitu. Simpson mulia tapi ya non muslim. Nah itu apa yang Allah katakan dalam Al-Quran ketika mengilustrasikan bagaimana sempitnya orang kafir menerima hidayah. Itu terbuktikan dengan dengan ilustrasi menipisnya oksigen ketika naik ke atas. Artinya kalau kita naik ke atas, nafas itu begitu susah. Orang kafir pun demikian, sangat sulit untuk menerima hidayah. Walaupun boleh jadi dia sering mendengarkan bacaan Quran, walaupun boleh jadi dia sering melihat orang-orang berangkat ke masjid, tapi dari sudah fi qulubihim marad, dalam hatinya sudah ada sakit, wa qalu qulubuna ghulf, mereka mengatakan hati kami tertutup, sulit untuk menerima hidayah. Makanya nikmat yang paling besar itu adalah nikmat hidayah. Nikmat yang bisa mengantarkan segala kebaikan berbuah pahala di akhirat. Kalau orang kafir kan sebaik apapun amal solehnya kan percuma ya. Innalladzina kafaru a'malahum kasarat. Orang kafir itu seperti amalannya seperti fata morgana, tampak tapi tiada. Kalau kita naik mobil di tol, di terik matahari seperti ada air ya, ternyata pas dideketin tidak ada. Itu ilustrasi yang Allah gambarkan tentang orang-orang kafir. Nah, kenapa mereka itu berat untuk menerima hidayah sehingga hatinya ditutup? Yaitu karena dosa, akumulasi daripada dosa yang mereka lakukan. Makanya Abdul Qayyim itu mengatakan, ketika orang melakukan dosa, dia seperti sedang mengotori hatinya dengan tinta hitam. Awalnya satu titik, lama-lama menjadi besar, akhirnya tertutup. Dan luka-luka itu akan hilang kalau kemudian dia ditutup dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang Islam masih ada taubat ya, tapi kalau non muslim taubatnya ya harus masuk ke dalam Islam. Cuma kalau non muslim masuk ke Islam itu ya dosanya terhapus ya. Orang dilahirkan dalam kondisi muslim, tetapi orang tuanya non muslim, hanya dididik dengan cara non muslim. Sudah dewasa masuk Islam, itu dosa-dosa yang lamanya itu akan terhapus. Dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Makanya kalau melihat orang yang mu'alaf, itu dia lebih baik daripada kita, asalkan betul-betul beriman ya, tidak balik lagi. Jangan merasa sekolah terkarek asup Islam, dia dibudak gitu. Padahal dia tuh dosanya masih nol, sementara kita dosanya wallahu alam sebanyak apa. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah jadikan kotoran dalam hati orang-orang kafir 'alal ladzina la yu'minun, terhadap orang-orang yang tidak beriman. Kemudian kata Allah, wa hadza siratal rabbika mustaqiman, dan ini adalah jalan Tuhanmu yang lurus. Maksudnya adalah jalan Islam. Tidak ada jalan yang diridhoi oleh Allah kecuali jalan agama ini. Maka kata Allah dalam Al-Quran apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan pernah diterima. Inna dina indallahi al-Islam. Agama yang diterima itu hanyalah Islam. Kemarin sempat diskusi sama Pak Haji Ganari tentang sosok profesor di kampus Islam di Indonesia ya, yang begitu dengan bangganya mengatakan semua umat manusia itu sebetulnya menyembah Tuhan yang sama, hanya namanya saja beda. Orang Islam namanya Allah, agama lain namanya yang lain, tapi intinya Tuhannya sama. Dalilnya apa? Quran surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, dan Sabiun, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka baginya adalah surga, baginya adalah pahala. Akhirnya dia main comot ayat ya, main comot ayat dengan meninggalkan ayat yang lain. Gitu.
Dan itu biasa di Indonesia, banyak yang rada-rada aneh gitu. Soalnya kalau tidak aneh mal viral gitu. Jadi di Indonesia itu kalau pengen viral harus aneh gitu. Khalif tu'raf, berbedalah pasti akan terkenal. Atau kata pepatah Arab, kencinglah di sumur Zam-Zam, pasti akan terkenal. Ya, makanya banyak yang aneh di Indonesia itu kan. Ada yang ngaku nabi gitu. Hanya di Indonesia. Siapa dulu musadiknya ngaku jadi nabi, divonis 4 tahun, taubat, keluar jadi nabi deui gitu. Ada yang ngaku Tuhan di Cirebon, rambut lusuh, badan kusut, terpantas lah jadi Tuhan pokoknya gitu. Nah itu kondisi di kita yang cenderung pengen eksis tapi dengan cara yang salah. Nah ini kata Allah, wa hadza siratal rabbika mustaqima. Ini adalah jalan yang lurus. Qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Telah kami rincikan ayat-ayat kami bagi orang yang mengingat. Apa yang Allah akan berikan kepada mereka adalah darussalam inda rabbihim. Bagi mereka adalah rumah keselamatan. Maksudnya adalah surga yang pintunya abwab, terdiri dari pintu-pintu, dan Allah berikan untuk orang yang saum satu pintu khusus namanya Babur Rayyan. Itu pintu Rayyan, hanya saum ya, yang Nabi menjelaskan punya pintu khusus ketika nanti masuk ke dalam surga. Makanya kan kata Nabi, saim farhatan, bagi orang yang saum itu ada 2 kenikmatan. Farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan pertama adalah nanti ketika jumpa dengan Tuhannya. Wa farhatun inda iftari, dan bahagia ketika berbuka. Makanya orang ketika berbuka itu bahagia. Dan memang iman orang ketika Ramadan itu tinggi, baru sholat subuh udah merindukan sholat maghrib gitu. Intinya mah hoyong enggal buka gitu. Nikmat ketika berbuka itu nikmat yang disegerakan ketika berbuka, dan nanti nikmat lagi ketika bertemu dengan Tuhannya. Ada pintu khusus adalah Babur Rayyan. Tetapi siapapun yang saleh pasti Allah karuniakan nikmat surga. Dan berkaitan dengan doa tersebut, Rasul mengatakan ya, fa idza sa'altumullah fas'alu firdaus. Kalau engkau minta kepada Allah maka mintalah surga Firdaus. Fa innaha a'lal jannah, karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Wa fawqaha arsyur rahman, dan di atasnya itu ada arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilustrasinya itu kenapa minta surga Firdaus yang paling tinggi? Setidaknya kalaupun tidak menggapai surga Firdaus, ya surga di bawahnya. Jangan tanggung doa itu, ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Itu nanawan kelas ekonomi oke. Ya kalau nepi munte, naudzubillah masuk ke dalam neraka. Maka minta kepada Allah itu jangan tanggung-tanggung. Seperti doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah. Ini yang sempat kita bahas ya, tentang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Jadi Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lau alimtu anna lailatul qadri famada aqulu fiha. Ya Rasulullah, kalau sekiranya aku tahu malam ini adalah malam qadar, apa yang harus aku ucapkan? Lalu Rasul mengatakan, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Dalam redaksinya itu fa'fu anni, tapi diganti fa'fu anna tidak ada masalah. Itu doa yang Rasul ajarkan kepada Aisyah, itu doa meminta ampunan secara pemungkas. Karena kalimat yang digunakan oleh Rasul bukan maghfirah tapi al-afu. Ini kalau kita lihat di dalam beberapa penjelasan, ada perbedaan antara al-afu dengan maghfirah. Kalau maghfirah itu kita berbuat dosa, kemudian kita taubat kepada Allah, kemudian Allah mengampuni dosa kita. Karena ampunan tersebut Allah tidak mengazab kita. Tapi nanti di akhirat catatan buruk kita tuh masih ada. Akhirnya diperlihatkan ke kita. Nih dulu pernah melakukan A, B, C, D, tapi engkau dulu taubat, aku ampuni kata Allah. Tapi ini masih ada catatannya. Itu maghfirah.
Tapi kalau al-afu itu kita berbuat dosa, kemudian kita taubat kepada Allah, Allah terima taubat kita, Allah lepaskan kita dari azab. Bukan hanya dilepaskan dari azab, tapi catatannya itu pun dihapus oleh Allah, sehingga tidak ada jejak. Boleh jadi nanti pun di akhirat kita lupa karena tidak ada catatan. Nah, ternyata yang diajarkan oleh Aisyah, oleh Rasul kepada Aisyah itu doa pamungkas, bukan maghfirah tapi minta al-afu. Sama kayak gini. Kalau dalam bahasa Arab itu kalau ada orang mengucapkan terima kasih ke kita, makasih, gitu. Kan jawabannya apa? Afwan. Afwan itu kan secara bahasa harfiah artinya itu kan maaf. Tapi afwan itu ungkapan apa ya? Ya jangan makasih ke saya gitu. Intinya memakasih kepada Allah. Artinya menihilkan sebetulnya apa yang dilakukan itu tidak ada bisa dilakukan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, selalu ketika meminta kepada Allah itu meminta doa yang pamungkas. Dan kalau kita ada satu permintaan yang menjadi poin kita, Nabi itu walaupun ini hadis dhaif ya, tapi Nabi mengajarkan innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah itu suka orang yang ngotot ketika doa. Ngotot itu artinya mengulang-ulang. Jadi kalau kita minta sesuatu kepada Allah dan itu menjadi poin yang kita harapkan, dianjurkan itu mengulang-ulang permintaannya. Jadi kalau misalnya kita minta dilapangkan rezeki, sunnahnya itu diulang-ulang. Yang belum punya jodoh ingin nikah, diulang-ulang minta dipertemukan jodoh. Yang sudah nikah pengen nikah lagi, jangan. Nah, itu sunnah Nabi itu mengulang-ulang doa. Dan di antara doa yang mustajab itu adalah di sepertiga malam, apalagi di bulan Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ketika Nabi mengajarkan kepada Aisyah Lailatul Qadar itu doanya Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya apa? Sebelum meminta yang lain, diutamakan itu adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mengampuni kita, artinya Allah ridha kepada kita. Kalau Allah sudah ridha kepada kita, maka setiap apa yang kita minta pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian redaksi selanjutnya wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Dan dialah Allah wali mereka, wali orang-orang yang beriman bima kanu ya'malun. Artinya Allah lah pelindung orang-orang beriman dalam setiap apa yang mereka lakukan. Ayat selanjutnya panjang ya, tapi mungkin sebagian agak dipercepat. Wa yauma yahsyuruhum jami'an ya masyarul jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-nar maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Nah, ini Allah pun mengancam sesiapa yang ingkar dengan api neraka. Maka Nabi mengatakan fama ba'dal mauti min musta'tabin ilal jannah wan nar. Dan tidak ada ujung dari kehidupan ini kecuali dua, surga atau neraka. Insyaallah semuanya di sini wajah-wajah ahli surga. Dan bukan hanya kita, tapi juga keluarga kita. Tidak ada kenikmatan yang terbesar yang Allah karuniakan kepada keluarga kecuali saat nanti dipertemukan di surga. Kesedihan ketika ada salah satu keluarga yang tercecer. Seperti sedihnya Nabi Nuh ya, Nabi Nuh alaihissalam ketika meminta supaya anaknya diselamatkan, tapi kata Allah innahu laisa min ahlik, anakmu itu bukan keluargamu. Artinya di dunia masih satu kakak ya, tapi di akhirat bahasanya tuh innahu laisa min ahlik, anakmu itu bukan keluargamu. Jadi di akhirat tuh nanti ada kartu keluarga tersendiri kartu keluarga baru.
yang tidak beriman keluar dari kakak. Artinya apa? Kalau satu keluarga beriman, insya Allah di akhirat dipertemukan lagi. Walaupun salah satu meninggal duluan, makanya meninggal di dunia itu sesama beriman hanya perpisahan sebentar. Di akhirat itu nanti akan dipertemukan lagi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh salah satu muhaddits dan dikutip oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh. Itu beliau tuh mengutip salah satu hadis. Jadi di alam ruh sana itu, alam kubur itu, orang-orang yang sudah dulu meninggal itu mereka tuh selalu menyambut orang yang baru meninggal, ruh yang baru meninggal. Mereka saling bertanya, ini siapa nih yang anggota baru yang datang nih? Nah, kalau ternyata dia adalah keluarga dulu ketika di dunia, ternyata orang yang meninggal duluan itu bahagia, artinya bertemu lagi nih di alam kubur. Tapi kalau misalnya yang meninggal belakangan itu non muslim atau kafir ya, tidak beriman, yang di sana pun menderita. Artinya yang dulu pernah bertemu ternyata tidak bertemu. Tapi apa boleh buat, itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman di surga, orang kafir di neraka. Wallahu a'lam. Baik, mungkin segitu ya materi kita. Kesimpulannya, perbanyak doa, khususnya memperbanyak doa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah ridha kepada kita. Masih ada waktu sedikit, barangkali ada yang mau menambahkan. Monggo Pak. Tadi yang menarik diantaranya mengenai nikmat adalah yang sangat luar biasa. Paling pertama, hidayah. Ada beberapa penyampai gitu, ya Ustadz atau apa gitu, menyampaikan dari surat Luqman yang isinya kurang lebih kalaulah lautan dijadikan tintanya, surat Luqman ayat berapa, 27 tadi kalau tidak salah, coba Luqman 27, dan jadikan pena kalamnya adalah yang ada di daratan, itu memang tidak cukup. Nah, itu suka mengkaitkan bahwa itu disamakan dengan masalah pengambilannya dari nikmat gitu kan, itu masalah nikmat gitu, atau rasa bersyukur. Tapi seakan-akan pengambilan dari masalah ilmunya itu gitu. Nah, itu bagaimana? Walaupun itu mungkin menurut saya tidak terlalu jauh ya, cuman mungkin dari segi apa, dari segi pengambilan makna atau pengambilan permasalahan itu mungkin berbeda konteks gitu, bagaimana gitu. Oh, kalau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidha al-bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kalau ini kan berkaitan dengan apa ya, ilmu Allah ya. Walau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidha al-bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Itu kan berkaitan tentang ilmu Allah. Tapi kalau berkaitan tentang dunia itu adanya dalam hadis Nabi, Pak. Jadi Nabi itu gini. Nabi itu mengajarkan sahabat Nabi, saya lupa sahabat Nabi siapa ya, tentang ilustrasi antara dunia dengan akhirat. Jadi nikmat dunia itu kata Nabi seperti ujung jari kita dimasukkan ke dalam ini laut. Jadi kalau kita lagi renang di laut, ini jari kita dimasukkan ke air, kemudian di atas gini ada yang netes, cetrek, tai dunia itu. Ini dunia, akhirat itu adalah lautannya. Artinya dunia itu dibandingkan dengan akhirat hanya setetes air yang jatuh dari jari dibandingkan dengan luasnya lautan. Jadi kalau yang berkaitan dengan nikmat dunia dibandingkan di mata akhirat itu adanya di hadis Nabi yang tadi, yang di apa, jemari dimasukkan ke situ. Tapi kalau yang barusan di surah Al-Kahfi itu kaitannya dengan luasnya ilmu Allah ya. Walau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidha al-bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi. Rasanya tidak sinkron ya kalau umpamanya mengkaitkan makna dengan memakai konteks ilmu gitu ya. Ya apa dari surat itu kan mengenai apa ilmu ya. Iya.
Jadi kalau masalah nikmat, Oh, kalau mau nikmat itu yang ada hadis Nabi tadi, yang tadi itu yang ilustrasi masukkan itu. Wallahu a'lam. Tapi ya memang betul kan dalam Al-Quran apa satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita hidup 60 tahun di dunia, di akhirat berapa lama? Kan sejam setengah. Jadi hidup kita itu kalau usianya 60 tahun itu hanya sejam setengah, hanya sebentar sekali. Makanya kalau ada orang yang melepaskan agamanya hanya untuk dunia, ya hanya mencari yang sejam setengah itu. Sementara sisanya itu kehidupan yang abadi yang ya ujungnya buruk kalau misalnya melepas agama kita. Makanya nikmat yang paling besar itu adalah nikmat Islam, nikmat agama ini, nikmat hidayah ini. Sampai ada yang mengatakan seburuk-buruknya orang Islam itu pasti masuk surga. Seburuk-buruknya orang beriman itu pasti masuk surga. Tapi sebaik-baiknya orang kafir, baik dalam konteks muamalah berarti ya, horizontal. Karena kalau vertikal pasti hancur itu. Sebaik-baiknya orang kafir itu secara muamalah, secara hubungan horizontal pasti masuk neraka. Tapi seburuk-buruknya orang beriman pasti ujungnya masuk surga. Cuman kan harapannya kita masuk surga bukan ujungnya, tapi dari awal ya. Artinya tidak merasakan panasnya dulu neraka, naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan Allah langsung masukkan kita ke dalam surga. Apalagi kalau misalnya dekat dengan masjid gitu ya. Kan di antara apa? Golongan yang Allah mendapatkan perlindungan ketika tidak ada perlindungan itu kan syabun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Pemuda yang hatinya dekat dengan masjid. Ini memang secara harfiah Rasul itu menggunakan kata syab. Syab itu pemuda. Artinya pemuda itu ada batas waktu maksimal ya, batas usia maksimal. Kenapa menggunakan kata syab? Karena memang masa muda itu masa darah muda, gitu, kata Roma Irama gitu. Bersabda bergejolak ya. Maka kalau ada yang masih muda tapi memilih jalan yang sepi, jalan sepi itu artinya jalan yang beda pada umumnya yang lebih banyak hura-hura, tapi malah dekat ke masjid, itu yang kena hadis itu. Sab'atun yadhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Itu menggunakan kata syab. Tapi uniknya ketika berbicara tentang mendapat golongan yang lain dapat perlindungan, itu Nabi menggunakan kata rajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Jadi di antara yang mendapatkan perlindungan juga adalah seorang laki-laki. Nah, ini laki-laki. Kalau laki-laki tidak ada batas usia. Seorang laki-laki da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin, yang digoda oleh seorang wanita yang cantik, rupawan. Tapi ketika digoda dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Jadi kalau yang satu pakai syab, yang dekat dengan masjid, tapi yang bertahan dari godaan wanita, itu Rasul menggunakan kata rajul. Sehingga ada yang mengatakan ini gambaran bahwasanya laki-laki itu berapapun usianya sangat rentan digoda oleh wanita. Betul nggak Pak John? Betul. Betul gitu. Ya, makanya Nabi itu mengatakan tidak aku tinggalkan fitnah yang paling besar bagi seorang laki-laki itu melainkan fitnah wanita. Fitnatun nisa. Itu itu yang paling laki-laki itu paling lemah ketika berhadapan dengan wanita. Makanya kenapa ketika dia berhasil menjaga itu, maka itu yang Allah katakan Allah akan melindungi daripada ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti siapapun kita tanpa terkecuali, sebelum Allah cabut ruh kita
berbagai macam kemungkinan mungkin terjadi. Kemungkinan tetap soleh sangat mungkin, kemungkinan tergelincir, naudzubillah, itu pun sangat mungkin. Baru selamat nanti ketika ruh sudah dicabut dan husnul khatimah. Makanya doa husnul khatimah itu jangan ketika sudah meninggal gitu. Jadi kalau ada orang yang mendoakan, Pak, mudah-mudahan husnul khatimahnya, jangan kesinggung gitu. Jangan semawat itu kan. Justru minta didoakan husnul khatimah itu ketika kita masih hidup gitu. Kalau sudah meninggal didoakan husnul khatimah, ya sudah kejadian gitu. Antara husnul khatimah atau su'ul khatimah sudah kejadian kan. Kan prosesnya itu ketika nazak itu baru apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah. Sama kalau misalnya gini, mudah-mudahan diterima iman Islamnya gitu kan. Masih hidup banyak itu doanya ya. Justru itu doa ketika kita masih hidup. Jadi kita pun sama mendoakan husnul khatimah untuk orang lain diutamakan ketika masih hidup, bukan ketika sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, doa yang tepat itu adalah Allahumma ighfir lahu, minta ampunan gitu. Karena kita tidak tahu apakah su'ul khatimah, apakah husnul khatimah. Tapi insya Allah kalau hidupnya selalu merawat dalam kesolehan, insya Allah husnul khatimah. Dan insya Allah di sini wajah-wajah husnul khatimah. Amin. Ada sedikit lagi sebelum ditutup. Yang kalau tidak ada kita tutup. Ya. Ini kita kan banyak di sosial media Dajjal juga. Nah ini Pas bilang Dajjal melihat ke saya. nah, nah, kita sebagai umat muslim ini kan yang nanti akan ada penyelamat itu Imam Mahdi itu. Nah, kita gimana mempercayai bisa turun sekarang ini? Ciri-cirinya apa Imam Mahdi itu bisa kita percaya dia yang nanti jadi nanti berikutnya Nabi Isa yang terakhir yang, nah itu jarak waktunya itu apa dalam waktu yang dekat atau berjauhan itu? Nah, Kan Dajjal sudah turun tapi molotot ke abdi, dikasihin ke abdi. Kalau Nabi Isa itu kan turunnya nanti di sana ya, Manaratul Bayda, menara putih. Kan Nabi itu dulu menyebutnya itu dengan wilayah Syam. Syam itu terdiri dari 4 negara sekarang: Jordan, Palestina, Lebanon, Suriah. Ini 4 negara itu dulu tuh provinsi namanya provinsi Syam. Sekarang jadi terpecah menjadi 4 negara. 4 negara, jadi kebayang dulu provinsi zaman Rasul itu gede bisa, itu 4 negara ya. Nah, sekarang terpilih menjadi 4 negara. Nah, dalam riwayat yang sahih dikatakan Nabi Isa itu nanti akan turun di Masjid Menara Putih, Manaratul Bayda, dan masjidnya ada di wilayah Syam. Nah, Syamnya itu kalau dalam peta sekarang itu ada di wilayah Suriah, dan masjidnya sudah ada sekarang. Artinya di masjid itulah Nabi Isa itu akan turun, bukan di Masjid Hidayatul Ummah gitu. Tapi di masjid sana di Suriah, di Syam gitu. Nah, sebelum itu emang Al-Mahdi Al-Muntadhar itu akan turun. Kalau dalam keyakinan orang Syiah, Imam Mahdi itu imam yang ke-12. Syiah yang ada di Iran sekarang itu Syiah Imamiyah. Syiah yang meyakini adanya 12 imam maksum. Diawali dari Ali bin Abi Thalib, diakhiri dengan Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi Al-Muntadhar. Dan mereka meyakini 12 imam ini maksum, lepas dari dosa. Kalau yang kemarin meninggal tuh yang dibom Khamenei itu tidak masuk kategori imam yang 12. Dia hanya petinggi negara Iran paling tinggi, tapi tidak termasuk imam yang 12. Tapi kalau kita yang Sunni tidak meyakini adanya imam 12, tapi meyakini adanya Imam Mahdi. Kalau saya sih meyakini Imam Mahdi itu belum turun, belum ada. Kalau saya meyakini, saya pribadi ya. Dan kita tidak tahu bagaimana sosoknya seperti apa. Dajjal pun demikian. Walaupun Dajjal itu penafsirannya ada 2 ya. Ada yang mengatakan Dajjal itu sifat,
Ada yang mengatakan Dajjal itu entitas. Entitas itu berarti makhluk ya. Ketika Nabi mengatakan bermata satu itu ada yang mengatakan itu sifat, artinya orang yang fokusnya hanya kepada dunia rupa akhirat. Kalau gitu berarti banyak Dajjal gitu. Tidak hanya satu. Tapi kalau Dajjal itu sifatnya fisik, berarti yang bermata satu, kemudian Nabi mengatakan di jidatnya itu ada kalimat kafir. Artinya apa? Artinya dia entitas satu. Nah, kalau diartikan yang kedua, kalau saya sih meyakini belum turun. Walaupun saya pernah dengar ceramah seorang ustadz di YouTube, dia mengaku sudah ketemu Dajjal di Mekah itu kan. Ya, saya nggak yakin sih sebetulnya, nggak yakin kalau demikian. Apalagi ya itu kan perkara gaib ya. Perkara gaib. Kalaupun dia ketemu dengan Dajjal, dia dapat informasi dari mana kalau itu memang Dajjal? Kan harus berlandaskan wahyu. Sementara wahyu sekarang sudah terputus. Yang pasti Allah itu menyebut kata Al-Masih cuman hanya untuk dua. Isa Al-Masih dengan Al-Masihud Dajjal. Al-Masih itu kan dari kata masaha ya. Masah itu mengusap. Mengusap itu artinya ada yang mengusap sisi positif, ada yang mengusap sisi negatif. Kalau Al-Masih itu disematkan kepada Nabi Isa, itu usapan yang positif. Makanya orang meninggal diusap hidup lagi. Orang yang sakit diusap Nabi Isa sembuh. Preman diusap jadi soleh. Kalau yang usapnya Nabi Isa. Kalau ada preman diusap oleh kita, nakol kita. Nah, itu hanya Nabi Isa yang bisa. Tapi yang kedua adalah Al-Masihud Dajjal. Itu Al-Masih mengusap. Itu ilustrasi betapa godaan Dajjal itu sangat dahsyat. Sehingga banyak yang beriman kemudian menjadi kafir. Dalam riwayat dikatakan hanya Mekah dan Madinah yang aman dari Dajjal itu. Dan dalam riwayat dikatakan Dajjal itu datang dari wilayah Persia, dari wilayah Iran. Itu Dajjal akan datang gitu. Bukan dari wilayah Bonasari aman dari Dajjal gitu. Wallahu a'lam. Sudah jam 2, mungkin sekian dulu ya. Kita fokus kepada masing-masing acara. Semoga kita bisa memaksimalkan sisa waktu yang ada sebelum nanti kita sahur. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.